Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Burhan Ahmad Badawi. Saya dari jurusan desain produk. Saya ingin mempresentasikan tugas saya, yaitu mata kuliah desain portofolio. Saya ingin menjelaskan tugas portofolio saya. Itu pendahuluan. Portofolio ini disusun sebagai bentuk dokumentasi dan refleksi atas proses pembelajaran yang telah saya jalani selama perkuliahan di program studi desain produk. Setiap karya yang ditampilkan mempresentasikan kompetensi, eksplorasi ide, serta pengembangan kemampuan teknis dan konseptual dari berbagai mata kuliah yang telah ditempuh. Daftar isinya itu ada 14 isi dan yang pertama gambar bentuk, yang kedua nirmana, yang ketiga gambar desain, yang keempat desain praktis, yang kelima styling, yang keenam digital design, yang ketujuh gambar desain produk 2, yang ke-8 desain produk, yang 9 fotografi dasar, yang 10 3D CAD modeling 1, yang 11 3D CAD modeling 2, yang ke-12 2D CAD modeling, 13 skulptur, yang ke-14 desain kriya. Yang pertama itu ada gambar bentuk. Mata kuliah gambar bentuk bertujuan untuk melatih kepekaan visual serta kemampuan menggambar objek serta proporsional dan realistis konsep desain. Konsep karya ini penggambaran bentuk dasar geometris dengan memperlihatkan perspektif, pencahayaan, dan bayangan. Proses diawali dengan observasi objek, pembuatan sketsa manual, hingga penyempurnaan garis dan arsiran. Hasil akhir berupa gambar bentuk dengan proporsi seimbang dan detail visual yang jelas. Yang kedua, nirmana. Komposisi geometris radial dan diagonal. Latar belakang mata kuliah nirmana bertujuan untuk melatih pemahaman terhadap unsur dan prinsip dasar desain seperti garis, bidang, keseimbangan, irama, dan kesatuan visual. Karya ini dibuat sebagai eksplorasi komposisi bidang dua dimensi dengan pendekatan geometris yang struktur dan terpusat. Konsep desain utama pada karya ini adalah keseimbangan simetris dan irama visual yang dibangun melalui penggunaan garis, diagonal, dan radial. Titik pusat komposisi menjadi fokus utama, dari mana garis-garis menyebar ke berbagai arah untuk menciptakan kesan dinamis namun tetap stabil. Bentuk geometris digunakan untuk menegaskan keteraturan dan harmoni visual. Proses perancangan diawali dengan pembuatan bidang dasar berbentuk persegi. Selanjutnya, ditentukan titik pusat sebagai fokus komposisi, kemudian dikembangkan garis-garis diagonal dan radial menuju sudut dan sisi bidang. Pembagian bidang dilakukan secara terukur untuk menjaga keseimbangan visual dan kesatuan antar elemen. Seluruh garis digambar secara manual dengan memperhatikan kerapian dan konsistensi. Yang ketiga itu gambar desain. Desain jam tangan bertema dekoratif. Latar belakang mata kuliah gambar desain bertujuan melatih kemampuan siswa dalam menuangkan ide desain produk ke dalam bentuk gambar yang komunikatif dan informatif. Karya ini merupakan perancangan desain jam tangan sebagai produk fungsional yang dikombinasikan dengan unsur estetika dekoratif. Konsep desain jam ini menggabungkan fungsi penunjuk waktu elemen visual dekoratif yang bersifat playful dan artistik. Bagian strap dihiasi dengan ilustrasi dan simbol-simbol dekoratif untuk memberikan karakter unik. Sementara bagian diagram dirancang tetap jelas dan mudah dibaca. Desain ini ditunjukkan untuk pengguna yang menyukai produk fungsional dengan sentuhan personal dan estetis. Proses perancangan
diawali dengan pembuatan sketsa manual untuk menentukan bentuk dasar jam tangan, proporsi antara dial dan strap, serta peletakan elemen dekoratif. Selanjutnya, dilakukan penambahan detail angka, jarum jam, dan subdial untuk memperkuat fungsi produk. Pewarnaan dilakukan secara manual untuk membedakan elemen utama dan memperjelas visual desain. Yang ketiga itu desain praktis. Sepatu slip-on. Sepatu slip-on adalah jenis sepatu yang didesain tanpa tali, resleting, atau pengikat lainnya, sehingga mudah dipakai dan dilepas. Sepatu ini menawarkan kenyamanan dan kemudahan karena cukup diselipkan ke kaki tanpa perlu mengencangkan atau mengikat apapun. Slip-on umumnya memiliki desain yang sederhana namun fungsional, cocok untuk berbagai aktivitas sehari-hari. Model populer termasuk loafers, espadrilles, dan beberapa menjadi pilihan bagi mereka yang menginginkan kenyamanan dan efisiensi dalam berpakaian. Yang kelima, styling. Eksplorasi bentuk dan warna. Latar belakang styling menitik beratkan pada estetika produk, konsep desain, eksplorasi warna, dan tekstur. Proses perencanaan moodboard, sketsa, dan eksperimen visual. Hasil akhir tampilan produk yang menarik. Kesimpulan styling meningkatkan nilai visual produk. Yang keenam, digital design, kimono. Latar belakang desain bertujuan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam merancang desain menggunakan perangkat lunak digital sebagai media utama. Karya kimono ini dibuat sebagai penerapan desain digital dalam bidang fashion dengan menggabungkan aspek estetika, fungsi, dan visual pattern. Konsep yang diangkat adalah representasi kimono tradisional Jepang dalam gaya modern. Motif geometris berulang digunakan untuk menciptakan kesan dinamis dan kontemporer. Siluet kimono dipertahankan untuk menjaga karakter budaya dengan sentuhan modern pada proporsi dan tampilan visual. Proses perencanaan dimulai dari pembuatan sketsa awal kimono, kemudian dikembangkan secara digital menggunakan software desain. Motif geometris dirancang dan diatur secara repetitif untuk menciptakan kesatuan visual pada seluruh bidang kain. Hasil akhir berupa desain kimono dengan motif geometris yang konsisten dan rapi. Desain digital berhasil diterapkan secara menyeluruh pada produk, menghasilkan tampilan yang modern, seimbang, dan memiliki identitas visual yang kuat. Kesimpulan melalui karya ini, saya memahami pentingnya penguasaan tools digital dalam proses perancangan produk fashion. Mata kuliah digital design membantu saya mengembangkan kemampuan visualisasi, pengelolaan motif, serta penerapan desain digital ke dalam produk nyata. Ketujuh, gambar desain produk 2. Desain alas kaki ergonomi dengan pembagian bidang geometris. Mata kuliah gambar desain produk 2 bertujuan untuk memperoleh kemampuan mahasiswa dalam menggambar dan memvisualisasikan produk secara lebih detail dan profesional. Pada mata kuliah ini, komunikatif sebagai dasar perancangan produk. Konsep desain pada produk ini mengangkat alas kaki ergonomis dengan pendekatan bentuk modern dan dinamis. Pembagian bidang geometris digunakan untuk menegaskan struktur produk sekaligus memberikan karakter visual yang kuat. Perbedaan warna yang setiap di bidang berfungsi untuk memperjelas bagian-bagian produk serta menambah daya tarik visual. Proses perancangan diawali dengan eksplorasi bentuk dasar alas kaki melalui sketsa. Kemudian dikembangkan dengan gambar desain yang lebih detail, persatuan proporsi, garis lengkung, serta pembagian bidang dilakukan secara terukur untuk memastikan kesesuaian antara fungsi dan estetika. Hasil akhir berupa gambar desain produk alas kaki dengan tampilan 3 dimensi yang jelas dan informatif, pembagian bidang dan penggunaan warna kontras, menghasilkan desain yang mudah dipahami serta mencerminkan karakter produk yang ergonomi dan modern. 8. Desain produk. Desain sepatu perempuan dengan pendekatan ergonomi dan estetis. Desain produk mahasiswa dalam
merancang dan memvisualisasikan produk secara konversif bagi dari segi fungsi, bentuk maupun estetika. Pada karya ini, produk yang dirancang adalah sepatu perempuan yang memperhatikan kenyamanan pengguna serta tampilan visual yang menarik. Konsep desain sepatu perempuan ini mengutamakan keseimbangan antara fungsi ergonomis dan estetika feminim. Bentuk sepatu dirancang mengikuti anatomi kaki perempuan untuk memberikan kenyamanan saat digunakan. Sementara garis dengan desain dan proporsi dibuat lebih halus dan elegan. Pemilihan bentuk dan detail bertujuan untuk menciptakan kesan modern, ringan, dan stylish. Proses perancangan dimulai dengan riset bentuk sepatu perempuan serta kebutuhan pengguna. Selanjutnya dilakukan pembuatan sketsa desain untuk mengeksplorasi bentuk, siluet, dan detail. Setelah itu, gambar desain diperjelas dengan penentuan proporsi, garis kostur, serta detail konstruksi sepatu agar desain dapat terbaca dengan jelas dan komunikatif. Hasil akhir berupa gambar desain sepatu perempuan yang menampilkan bentuk produk secara jelas dan profesional. Desain menunjukkan karakter feminim dengan pendekatan modern serta mempertimbangkan aspek kenyamanan dan fungsi sebagai alat kaki. 9. Fotografi dasar. Fotografi dasar, eksplorasi cahaya gelap dan elemen api. Latar belakang mata kuliah fotografi dasar bertujuan untuk memperkenalkan prinsip-prinsip dasar fotografi seperti pencahayaan, komposisi, sudut pengambilan gambar, dan pengolahan visual. Karya ini dibuat sebagai eksplorasi teknik fotografi dengan konsep gelap atau low key yang dipadukan dengan elemen api sebagai sumber cahaya utama. Kamera diatur dengan mengekspor rendah agar cahaya api menjadi fokus utama dalam komposisi. Tahap akhir dilakukan penyesuaian kontras dan pencahayaan untuk memperkuat karakter foto. Yang ke-10 3D CAD Modeling 1. 11 3D CAD Modeling 2 jam tangan. Latar belakang mata kuliah 3D CAD Modeling 2 bertujuan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam membuat model produk 3 dimensi secara lebih kompleks dan detail, dengan penekanan pada keseimbangan antara estetika dan kegunaan. Bentuk casing dirancang ergonomis agar nyaman saat digunakan di pergelangan tangan. Secara tampilan dia dibuat sederhana dan mudah dibaca. Desain keseluruhan mencerminkan karakter produk yang elegan, presisi, dan kontemporer. Yang ke-12 2D CAD Modeling, velg mobil. Latar belakang mata kuliah 2D CAD Modeling bertujuan untuk melatih kemampuan mahasiswa dalam membuat gambar teknik 2 dimensi secara digital sebagai dasar perancangan dan produksi produk. Pembuatan garis, lingkaran, dan detail teknik dilakukan secara presisi dengan memanfaatkan fitur sketch dan dimensioning. Setiap ukuran dan sudut ditentukan secara akurat untuk memastikan desain mudah dipahami dan siap dikembangkan ke tahap produksi atau permodelan 3D. Penggunaan Fusion 360 membantu saya meningkatkan ketelitian, pemahaman teknik, serta kemampuan dalam menyusun gambar kerja yang profesional. Yang ke-13 Sculpture, pembuatan action figure dari media clay. Latar belakang mata kuliah Sculpture bertujuan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam mengeksplorasi bentuk 3 dimensi secara manual melalui pengolahan material. Karya ini berupa action figure yang dibuat menggunakan media clay sebagai latihan pemahaman bentuk, proporsi, dan karakter figur manusia atau karakter imajinatif. Proses penyempurnaan dilakukan secara merapikan permukaan dan menambahkan detail akhir sesuai konsep desain. Karya ini melatih kepekaan terhadap proporsi, volume, serta ekspresi karakter sebagai bagian penting dalam proses desain dan seni rupa. Yang ke-14 desain kriya. Produk kriya fungsional berbasis eksplorasi material. Latar belakang mata kuliah desain kriya bertujuan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam merancang produk dengan mengutamakan keterampilan tangan,
eksplorasi material, serta nilai estetika dan fungsi. Produk dirancang dengan mempertimbangkan karakter material yang digunakan. Tahap akhir dilakukan finishing untuk meningkatkan kualitas visual dan ketahanan produk. Kesimpulan, melalui mata kuliah desain karya, saya memahami pentingnya proses manual dan eksplorasi material dalam menciptakan produk yang memiliki nilai estetika dan fungsi. Karya ini memperkuat pemahaman saya terhadap desain berbasis karya sebagai bagian dari pengembangan desain produk yang berakar pada keterampilan dan kreativitas. Oke, itu saja yang saya bisa presentasikan. Terima kasih.